Abu Nawas dikenal sebagai seorang yang cerdas, lucu, dan penuh akal. Suatu hari, ia terlibat dalam sebuah petualangan yang melibatkan seorang saudagar Eropa yang rakus dan ambisius. Kisah ini dimulai ketika seorang saudagar kaya dari Eropa datang ke Baghdad, di mana Abu Nawas tinggal. Saudagar tersebut mendengar kabar tentang kerajaan-kerajaan yang kaya di Timur Tengah, dan matanya berbinar-binar saat mendengar tentang kerajaan padang pasir yang sangat terkenal karena kekayaannya yang luar biasa. Dengan pikiran penuh ambisi, dia memutuskan untuk membeli kerajaan tersebut. Namun, ada satu masalah. Kerajaan ini tidak benar-benar ada. Itu hanyalah legenda yang diceritakan oleh para penduduk setempat. Mereka menggambarkannya sebagai sebuah kerajaan misterius yang terletak di tengah padang pasir yang luas, penuh dengan emas dan permata, serta dijaga oleh pasukan hantu yang tak terlihat. Tapi bagi saudagar Eropa itu, deskripsi tersebut terdengar nyata, dan ia percaya bahwa kekayaan tak terhingga menanti dirinya. Setibanya di Baghdad, saudagar itu mencari seseorang yang bisa mempertemukannya dengan pemilik kerajaan padang pasir. Ia bertemu dengan banyak orang yang tertawa mendengar keinginannya, namun tak ada yang bisa memberinya petunjuk jelas. Hingga akhirnya, seseorang memberitahu bahwa hanya Abu Nawas, si cerdik pandai, yang mungkin bisa membantunya. Saudagar itu menemui Abu Nawas, yang saat itu sedang duduk santai di sebuah kedai teh, sambil tertawa dengan teman-temannya. Saat saudagar Eropa itu menghampirinya, Abu Nawas segera merasakan ada sesuatu yang menarik dari pria ini. "Salam, Tuan Abu Nawas," kata saudagar itu dengan nada penuh hormat. "Aku mendengar bahwa Anda adalah orang yang bijak dan memiliki hubungan dengan banyak kerajaan di Timur Tengah. Aku ingin membeli kerajaan padang pasir, dan aku siap membayar berapapun harganya." Abu Nawas tersenyum, menyadari bahwa inilah peluang untuk menjalankan akal cerdiknya. "Ah, kerajaan padang pasir. Tentu saja, aku tahu tentang kerajaan itu," kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya yang panjang. "Namun, kerajaan itu sangat istimewa, dan tak mudah bagi sembarang orang untuk memilikinya." "Tapi aku kaya dan bisa membayarnya," tegas saudagar itu. "Aku ingin membeli kerajaan itu segera. Berapa harganya?" Abu Nawas tampak berpikir sejenak, lalu berkata dengan penuh keseriusan, "Sebelum kita membicarakan harga, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi. Kerajaan ini sangat unik. Pertama-tama, lokasinya tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Hanya mereka yang memiliki kepercayaan penuh pada misteri Timur Tengah yang bisa menemukan jalannya." Saudagar itu terlihat sedikit bingung, tetapi tetap bertekad untuk memilikinya. "Aku siap. Apa syarat berikutnya?" "Anda harus membayar uang muka yang cukup besar, karena kerajaan ini memiliki nilai sejarah dan kekayaan yang tak ternilai. Namun, saya hanya bisa menjualnya kepada orang yang benar-benar pantas." Saudagar itu mengangguk antusias. "Aku siap membayar berapapun uang muka yang kau minta. Berapa jumlahnya?" Abu Nawas lalu menyebutkan jumlah yang sangat besar, jauh lebih tinggi dari harga istana kerajaan manapun. Saudagar Eropa itu tercengang. Namun ambisinya untuk menjadi penguasa kerajaan yang legendaris membuatnya setuju. Dia dengan cepat mengeluarkan kantong penuh koin emas dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Baiklah, aku akan menerima uang muka ini, tapi aku perlu memastikan bahwa engkau siap untuk bertemu dengan tantangan yang ada di depanmu," kata Abu Nawas dengan nada serius. Kerajaan ini berada jauh di tengah padang pasir, di mana tak ada tanda-tanda kehidupan. Untuk mencapainya, engkau harus berjalan selama berhari-hari, dan hanya bisa dilakukan saat bulan purnama bersinar di langit malam. Saudagar itu semakin terperangkap dalam imajinasinya,
membayangkan perjalanan epik menuju sebuah kerajaan tersembunyi yang penuh dengan kekayaan. Dia tak menyadari bahwa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Namun, sebelum engkau pergi, lanjut Abu Nawas, kau harus menggadaikan beberapa harta berharga kepada kami sebagai jaminan. Bukan untukku, tapi untuk kerajaan itu sendiri, agar engkau diterima oleh raja dan rakyatnya. Mereka sangat menghormati tradisi dan tidak akan mempercayaimu tanpa ini. Saudagar itu segera menyerahkan beberapa barang berharganya, termasuk perhiasan dan emas yang dibawanya. Abu Nawas menerimanya dengan senyum di wajah, sementara teman-temannya yang mendengar percakapan ini berusaha menahan tawa mereka. Setelah semuanya siap, Abu Nawas berkata, "Sekarang, pergilah. Saat bulan purnama datang, mulailah perjalananmu ke padang pasir. Ingat, kerajaan itu akan muncul hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh mencarinya dengan hati yang tulus." Saudagar Eropa itu berterima kasih dengan penuh antusiasme dan segera bergegas pergi untuk mempersiapkan perjalanannya. Dia yakin bahwa sebentar lagi, dia akan menjadi penguasa dari kerajaan legendaris yang kaya raya. Beberapa minggu berlalu, dan saudagar itu pun memulai perjalanannya di bawah cahaya bulan purnama, seperti yang dikatakan Abu Nawas. Dia berjalan melintasi padang pasir, tanpa menemukan apapun kecuali pasir yang tak berujung. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya ia tersesat dan mulai menyadari bahwa ia telah ditipu. Kembali ke Baghdad, Abu Nawas hidup dengan tenang menggunakan harta yang didapat dari saudagar itu. Saat saudagar Eropa itu kembali ke kota dengan keadaan kusut masai dan penuh amarah, dia menemui Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Abu Nawas menyambutnya dengan senyuman dan berkata, "Ah, Tuan Saudagar, kau kembali. Bagaimana perjalananmu?" "Kerajaan itu tidak ada," teriak saudagar itu dengan marah. "Aku berjalan selama berhari-hari dan tidak menemukan apapun selain pasir dan panas yang membakar." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Bukankah aku sudah katakan? Kerajaan itu hanya akan muncul bagi mereka yang memiliki hati yang tulus dan kepercayaan penuh. Mungkin engkau belum cukup tulus, Tuan Saudagar." Saudagar itu semakin marah, tapi Abu Nawas melanjutkan, "Namun, jika engkau merasa tidak puas, aku bisa mengembalikan sebagian dari uang mukamu sesuai dengan kesepakatan kita." Akhirnya, dengan penuh rasa frustrasi, saudagar itu menerima sebagian uangnya kembali, sementara Abu Nawas dengan bijak mengakhiri percakapan tersebut. Ia berhasil menipu saudagar itu tanpa benar-benar mencuri, melainkan dengan cara yang sangat halus, menggunakan kecerdikan dan kata-kata yang lihai. Petualangan ini menjadi salah satu kisah yang paling terkenal tentang kecerdikan Abu Nawas, yang mampu membalikan keadaan dengan cara yang menggelitik hati, sekaligus memberikan pelajaran bahwa ambisi buta bisa membawa orang ke dalam jebakan yang tak terduga. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang bersantai di rumahnya, menikmati teh hangat dan menikmati udara pagi yang segar. Namun, tiba-tiba seorang utusan dari istana datang dengan tergesa-gesa. Utusan itu berkata, "Abu Nawas, Raja ingin bertemu denganmu segera. Ada masalah besar yang harus kau selesaikan." Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan tantangan aneh dari Raja Harun al-Rashid, tersenyum kecil dan segera mempersiapkan diri. Ia tahu bahwa panggilan ini pasti berhubungan dengan tantangan yang jenakan namun penuh teka-teki. Ia pun segera berangkat menuju istana. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rashid duduk dengan penuh wibawa di atas tahtanya, tetapi dengan senyuman jahil yang tak dapat disembunyikan. Di sebelahnya, para penasihat istana tampak serius, seolah ada sesuatu yang sangat sulit sedang terjadi. "Abu Nawas," kata Raja dengan suara berat, "aku ingin menguji kebijaksanaanmu lagi. Kali ini, aku ingin kau mencari dua hal yang tampaknya mustahil.
Yang pertama, aku ingin kau menemukan batu permata yang sangat berharga di tempat di mana permata tidak mungkin ada. Dan yang kedua, aku ingin kau menemukan air di tengah padang pasir yang tandus dan gersang. Semua yang hadir di ruang tahta terdiam. Bagaimana mungkin seseorang bisa menemukan batu permata di tempat yang tak ada batu permata? Dan air di tengah padang pasir? Tapi Abu Nawas, dengan wajah tenang dan mata jenaka, segera menjawab, "Tentu, tuanku. Aku akan memenuhinya dalam waktu yang tidak lama." Abu Nawas memulai petualangannya yang pertama. Ia berpikir keras, kemana harus mencari batu permata di tempat yang sama sekali tidak masuk akal? Ia berjalan berkeliling kota, mengamati segala sesuatu di sekelilingnya. Dalam perjalanannya, ia melewati pasar yang ramai, hutan, dan berbagai tempat lainnya, tetapi belum juga menemukan jawaban. Akhirnya, ia tiba di sebuah desa kecil yang penduduknya sangat sederhana. Desa ini terkenal miskin dan tak memiliki harta benda yang berharga. Di sana, ia bertemu dengan seorang ibu tua yang sedang menggendong cucunya yang masih kecil. Anak kecil itu tampak riang gembira, tertawa dengan penuh kebahagiaan meski hidup mereka serba kekurangan. Abu Nawas duduk dan berbicara dengan ibu tua itu. "Nenek," katanya, "mengapa anak ini terlihat begitu bahagia? Meskipun kalian hidup dalam kesederhanaan." Ibu tua itu tersenyum bijaksana dan berkata, "Anak ini adalah harta paling berharga yang kami miliki. Kami mungkin tidak punya emas atau perak, tapi kebahagiaan dan tawa anak-anak adalah permata sejati di dunia ini." Abu Nawas terdiam sejenak. Kemudian, ia tersenyum lebar. "Aku telah menemukan batu permata itu," serunya dalam hati. Batu permata yang dicari oleh raja bukanlah permata fisik, tetapi kebahagiaan dan cinta yang tulus, sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Abu Nawas kembali ke istana dan berkata kepada raja, "Tuanku, aku telah menemukan permata yang kau cari. Permata sejati bukanlah berlian atau zamrud, tetapi kebahagiaan dan cinta dari orang-orang yang hidup sederhana namun penuh dengan syukur." Raja Harun al-Rashid tersenyum lebar. "Kau memang bijaksana, Abu Nawas," katanya, "tetapi masih ada satu tantangan lagi yang harus kau selesaikan." Petualangan kedua, mencari air di padang pasir. Abu Nawas kini dihadapkan pada tantangan kedua, menemukan air di padang pasir. Ia tahu bahwa tantangan ini tidak hanya menguji kecerdasannya, tetapi juga kemampuannya untuk berpikir kreatif. Ia memulai perjalanannya menuju padang pasir yang luas dan tandus. Abu Nawas berjalan selama berhari-hari di bawah terik matahari yang menyengat, tanpa menemukan tanda-tanda air. Ia hampir kehabisan tenaga, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pengembara tua yang sedang beristirahat di bawah bayangan sebatang pohon yang hampir mati. Pengembara itu tampak kelelahan, tetapi ada sesuatu yang aneh pada pohon itu. Meski hampir mati, pohon tersebut masih berdiri tegak, dan akar-akarnya terlihat menjalar jauh ke dalam pasir. Abu Nawas mendekati pengembara itu dan bertanya, "Pohon ini tampak seperti hampir mati, tetapi mengapa masih bisa bertahan hidup?" Pengembara itu tersenyum lemah. "Pohon ini memiliki akar yang sangat dalam. Meski tak tampak di permukaan, di dalam tanah yang sangat dalam, masih ada air yang tersimpan. Pohon ini mampu menjangkau air yang tersembunyi di bawah pasir." Abu Nawas terdiam, kemudian matanya berbinar. "Aku tahu apa yang harus kulakukan," katanya. Ia kemudian menggali di sekitar pohon itu, dan benar saja, setelah menggali cukup dalam, ia menemukan air yang segar. Ia pun segera mengambil air tersebut dan kembali ke istana. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas berkata, "Tuanku,
Aku telah menemukan air di tengah padang pasir. Air itu ada, tetapi tersembunyi jauh di dalam tanah. Untuk menemukannya, kita harus menggali lebih dalam. Sama seperti mencari kebijaksanaan atau kebenaran, kadang-kadang kita harus melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Raja Harun al-Rashid terkesima. Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan bahwa kebijaksanaanmu melampaui tantangan apapun. Kau telah memenuhi kedua permintaanku dengan cara yang tak terduga, dan aku sangat kagum. Sejak hari itu, Raja semakin menghormati Abu Nawas, bukan hanya sebagai seseorang yang cerdas dan jenaka, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dan penuh pengertian. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil mengatasi tantangan dengan kecerdikan, kebijaksanaan, dan petualangan yang tak terlupakan.